Shalom, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus yang terus mensuplai kami dengan kehidupan-Mu. Hingga pada hari ini kami boleh ada, bukan karena kuat kami, semata-mata karena kasih anugerah-Mu, kehidupan-Mu yang terus Kau suplai dalam kehidupan kami. Kita semuanya bersyukur, kami akan merenungkan firman-Mu, tolong kami, Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu, ya firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman. Haleluya, amin. Kali ini kita sudah berada di Roma pasal 14 dengan judul perikop, jangan menghakimi saudaramu. Haleluya. Demikian firman Tuhan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Haleluya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Haleluya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Haleluya. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Haleluya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Haleluya. Haleluya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Haleluya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Haleluya. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Haleluya. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati. Haleluya. Saya ulang ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Haleluya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Haleluya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Haleluya. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Haleluya. Selanjutnya dikatakan jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Haleluya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri,
Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Haleluya. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Haleluya. Karena Kristus telah mati untuk dia. Haleluya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Haleluya. Sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang harus kita kejar. Itu yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh karena makanan orang lain tersandung. Haleluya. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri dan di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Haleluya. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Makan pun kalau tidak dengan iman itu dosa. Haleluya. Nasihat firman Tuhan ini, khusus pasal 14 ini, berbicara jangan menghakimi saudara dan jangan memberi batu sandungan. Kita kadang menghakimi itu, akibatnya menjadi batu sandungan. Nah, disinggung masalah makanan. Haleluya. Nah, kalau untuk hari-hari ini, untuk karena asal kesehatan saja biasanya orang tidak makan sesuatu, itu tidak masalah. Jadi kalau dihubungkan dengan firman Tuhan yang kita sudah baca, haleluya, ada juga firman lain mengatakan bahwa segala sesuatu halal apabila diterima dengan ucapan syukur. Nah, karena dikatakan tadi sudah jelas, kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 17 tadi itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu intinya. Jadi kita tidak boleh menghakimi saudara-saudara kita hanya karena misalnya kita makan sesuatu, atau tidak makan sesuatu, dia makan sesuatu, kemudian kayak, oh nanti kau masuk neraka karena makan itu. Contohnya seperti itu. Haleluya. Sudah jelas tadi kita baca. Akibatnya nanti kita akan menjadi batu sandungan bagi saudara kita kalau kita memfokuskan iman hanya berdasarkan makanan. Haleluya. Ini nasihat tadi itu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Haleluya. Haleluya. Ayat 20 juga dikatakan itu. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, itu yang harus kita kejar. Bukan mempersoalkan masalah-masalah makanan. Haleluya. Tapi dikatakan damai sejahtera. Mendatangkan damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan, kita mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Dikatakan janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Haleluya. Tetapi celakalah orang jika makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Haleluya. Tetapi dikatakan barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Makan sesuatu yang bimbang, harus yakin bahwa makanan ini sudah dikuduskan oleh Tuhan dan sesuai dengan kesehatan.
Biasa kan ada orang yang tidak cocok untuk makan makanan tertentu, ada yang alergi dan lain sebagainya. Haleluya. Itu juga itu penting, menyesuaikan makanan-makanan dengan kondisi fisik, kondisi tubuh. Haleluya. Itu yang terpenting, dan kita terima dengan damai sejahtera, dengan keyakinan iman, dengan ucapan syukur. Haleluya. Sebab semua yang kita makan itu dikatakan kalau kita sudah doakan, sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Tapi dalam arti bahwa makanan yang cocok dengan kondisi. Haleluya. Kalau contohnya misalnya orang sudah jelas, misalnya orang sudah umur, jangan terlalu banyak makan daging. Contohnya harus makan makanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kira itu ya. Jadi kita jangan sampai karena makanan saudara kita tersandung, atau dikatakan tadi masalah hari. Haleluya. Semua hari sama saja ya Tuhan. Semua itu adalah hari Tuhan. Tidak ada hari yang lebih penting. Tapi dikatakan tadi kalau ada orang yang mengkhususkan satu hari, itu baiklah dia melakukannya untuk Tuhan dengan iman. Haleluya. Tapi sebenarnya semua hari itu sama saja di depan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menciptakan semuanya. Makanan juga begitu. Tapi disesuaikan dengan kesehatan. Haleluya. Saya kira ini yang bisa kita renungkan pada kali ini. Mari kita terus bersyukur. Mari kita terus jangan sampai kita menghakimi saudara kita, dan jangan sampai kita memberi batu sandungan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa soal kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera dan sukacita, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir dalam kehidupan kami yang terus menuntun kami. Karena itu biarkan lagi kepekaan untuk melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu menurut tuntunanmu Roh Kudus, sehingga kami memiliki damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpuji dan buat pagi yang kami bersyukur buat firman-Mu, kekuatan-Mu terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era new normal yang Tuhan sudah, yang pemerintah sudah tetapkan. Dan kami percaya juga Tuhan turut bekerja dalamnya karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Terima kasih Bapak, Engkau terus bekerja dan berkati umat-umat-Mu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan tepat pada waktunya. Terpuji dalam Bapak dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai, yang kami menyediakan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sesuatu, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian apa yang kita boleh renungkan kali ini, sangat singkat, tapi intinya jangan menghakimi saudara kita dan jangan memberi batu sandungan hanya oleh karena hari, hanya oleh karena makanan, atau hal-hal yang lain. Haleluya. Semuanya harus dikerjakan dengan damai sejahtera dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.